3, 2, 1, let's go. Oke guys, selamat datang di podcast gue, Soluna. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue kuliah guys. Tapi sebelumnya, buat apa kuliah? Oke, ada yang bilang kuliah itu tempat orang-orang buat cari pacar. Khususnya golongan para bucin nih, ya kan? Tapi, buat golongan yang gak bucin sih buat cari ilmu, katanya. Nah, dulu gue awalnya sempet gak mau kuliah guys, karena gue jomblo. Gak ding. Karena waktu dulu gue pernah punya pengalaman buruk yang sempet bikin gue putus asa buat kuliah guys. Jadi waktu itu ceritanya, gue masih kelas 1 SMA, dan waktu itu kakak gue kelas 3 SMA. Nah, setelah kakak gue lulus, alhasil dia keterima langsung di salah satu univ ternama, yaitu Undip, di jurusan teknik industri lewat jalur SNMPTN guys. Ya emang sih waktu itu kakak gue pinter, karena dia emang selalu dapat ranking 5 besar di kelas, dan dia juga masuk di kelas unggulan. Nah setelah melihat kakak gue kayak gitu, akhirnya gue memutuskan untuk ngikutin jejak kakak gue guys, karena kita dulu juga satu SMA. Hingga saat itu alhamdulillah gue bisa dapat ranking 1 3 kali berturut-turut di kelas. Tapi sayangnya pada semester akhir gue jatuh di ranking 9 guys, karena banyaknya ujian dari teman-teman dan guru-guru gue. Jadi seseorang jatuh bukan karena dihina, tapi justru karena dipuji. Itu emang bener guys, karena gue udah pernah ngalamin sendiri. Kesalahan gue saat itu adalah ketika gue dipuji, gue bukannya tambah semangat belajar, tapi malahan tambah ngendor. Alhasil akhirnya gue gak keterima lewat jalur SNMPTN guys. Karena kurva nilai gue habis naik itu anjlok banget, kayak ambiar pas ditinggal lagi sayang-sayangnya. Dan saat itu bodohnya gue gak persiapan sama sekali buat tes SBMPTN guys, karena saking pedenya gue bakal keterima lewat jalur SNMPTN. Jadinya saat itu gue shock berat setelah melihat pengumuman bahwa gue gak keterima SNMPTN. Sempat mutung sih gak mau kuliah. Gue saat itu pengen mondok aja, tapi orang tua gue tetep pengen gue kuliah, karena dari kecil gue gak pernah sih disekolahin di sekolah Islam kayak MTS gitu. Jadi basic agama gue emang masih kurang sih, tapi gue masih ngotot, gue maunya mondok. Hingga akhirnya orang tua gue bilang oke, mereka mau modokin gue, tapi kalau gue ikut tes SBMPTN guys. Ya akhirnya mau gak mau gue harus ikut tes SBMPTN guys. Padahal saat itu waktu gue untuk belajar itu cuman seminggu buat menghadapi tes tersebut. Oke, akhirnya gue belajar semampu gue, sebisa gue. Ya saat itu gue belajar online guys lewat Zenius dalam waktu seminggu buat belajar TPA doang. Ya emang sih dari dulu gue gak pernah sih ikut les-les di luar sana, karena menurut gue les itu mahal, gak praktis, butuh bensin, butuh tenaga, dan gak bisa santuy guys, karena belajarnya itu ada gurunya. Tapi kalau belajar online itu menurut gue lebih murah, simple, gak buang-buang waktu, tenaga, dan lebih santuy pastinya, karena bisa sambil nyemil, sambil rebahan, ya kan, bisa sambil boker juga, hehe. Ya itu sih menurut gue, dan alhamdulillah gak nyangka akhirnya gue keterima di UNES guys, jurusan PTIK, yaitu Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan saat itu yang milih jurusan itu bukan gue, tapi bapak gue guys, karena bapak gue suka banget sama komputer. Ya gue juga suka komputer sih, tapi buat ngegame, hehe. Pertama kali masuk di PTIK yang ada di pikiran gue adalah belajar tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan ya yang simpel-simpel lah pokoknya. Tapi ternyata ekspektasi selalu tidak sesuai fakta guys. Karena faktanya kuliah di PTIK itu gak simpel itu guys. Di PTIK kalian itu akan belajar tentang pemrograman, jaringan komputer, database, sistem multimedia, dan semua itu tuh butuh logika, terutama ngoding. Ya untungnya waktu dulu SMA gue suka sih sama hal-hal yang berkaitan dengan logika, kayak
matematika. Dulu gue suka sama matematika guys dan logika, jadi gue tetap enjoy aja sih kuliah di PTIK. Apalagi sekarang zamannya teknologi kan, jadi gue yakin kalau jurusan ini tuh prospek depannya cerah dan bakal sangat berguna untuk kehidupan yang akan datang. Jadi alhasil gue bersyukur banget sih bisa kuliah di PTIK UNES karena gue yakin kalau gue suka dengan jurusan gue sampai cinta mati. Gak sampai mati juga kali. Intinya gak akan ada penyesalan dalam hidup kalau gue suka sama jurusan gue. Tapi kalau gue ngerasa salah jurusan, gue pasti akan tersiksa selama beberapa tahun di jurusan itu. Pasti gak enak kan? Cukuplah tersiksa karena kenangan mantan. Jangan sampai tersiksa lagi karena salah jurusan. Itu sih motivasi gue. Hehe. Well, setelah gue kuliah di PTIK, gue jadi mengenal banyak bahasa pemrograman guys, seperti C++, HTML, Java, Python, PHP. Bukan PHP pemberian harapan palsu loh ya. Buat yang sering di PHP, sabar ya, kita satu server kok. Oke, lanjut. Menurut gua hal yang paling unik di PTIK itu ya ngoding guys. Ngoding itu unik menurut gua guys, karena uniknya itu ketika lagi ngoding kita itu bikin scripts atau bikin tulisan gak jelas, macam tulisan prasasti yang cuman bisa dibaca sama alien gitu. Tapi ketika di running itu bisa keluar sesuai apa yang kita inginkan guys. Ya kalau paham sih sama codingnya. Kalau gak paham ya keluar error pastinya. Kalian yang pernah ngoding pasti sering ngalamin kan? Tenang, kita satu server kok. Tapi itu seru banget sih menurut gue. Apalagi kalau error mulu, bikin ambiar lah pokoknya. Nah tapi di samping itu, setelah gue tahu susahnya ngoding, gue jadi respect banget guys sama yang namanya developer guys. Kayak developer game atau developer aplikasi lainnya. Karena ternyata bikin game itu atau bikin aplikasi itu gak semudah ngebayangin punya pacar guys. Padahal dulunya gue bodoh amat sama developer. Kan kadang sering tuh abis download aplikasi di Play Store disuruh ngasih bintang ya kan. Gue dulu gak pernah mau kasih bintang karena gue kurang respect. Gue kira bikin aplikasi itu gampang, segampang putus cinta. Setelah gue tahu proses bikin aplikasi itu ternyata serumit kisah cinta gue. Sekarang gue jadi respect banget sama developer guys. Entah itu developer game atau aplikasi lainnya. Setiap minta review bintang, pasti gue selalu kasih review bintang. Yang paling banyak lah pokoknya. Biar mereka jatuh sama pujian gue. Enggak ding. Biar mereka makin semangat untuk ngembangin aplikasinya. Begitu juga setelah gue masuk di semester 4 guys, ada mata kuliah yang namanya sistem multimedia. Di situ gue disuruh bikin vlog, latihan jadi YouTuber, bikin klip video, latihan jadi aktor, ngedit video pakai Adobe Premiere Pro, latihan jadi editor handal. Dan ternyata semua itu gak semudah yang gue kira. Setelah gue tahu prosesnya, ternyata gak segampang diselingkuhin pacar. Ternyata bikin konten tuh emang bener-bener harus mikir, harus kreatif. Bahkan ketahanan mata kita dalam mantengin layar laptop sampai berjam-jam buat ngedit tuh bener-bener diuji guys. Dan itu sangat pedes banget guys. Dari situ gue jadi respect banget sama youtuber-youtuber yang bikin konten di YouTube. Apalagi youtuber-youtuber baru yang sampai ngemis-ngemis minta like, comment, and subscribe. Awalnya dulu gue gak pernah nge-like video guys, apalagi komen, apalagi subscribe. Tapi setelah gue tahu proses bikinnya yang gak semudah yang gue kira ya, so akhirnya gue jadi respect banget sama karya-karya mereka guys. Setiap ada video di YouTube pasti gue like, comment, and subscribe. Ya agak ya asal gak toksik aja sih, hehe. Ya tapi konten-konten yang toksik pun juga perlu diapresiasi sih menurut gue, karena konten toksik pun juga cukup menghibur. Dan menghibur orang melalui media itu gak segampang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya guys. Jadi setidaknya tetap apresiasi karya-karya mereka, walaupun buat yang isinya kontennya cuman sampah.
Oke, jadi itu pengalaman kuliah gue guys. Entah podcast gue ini toksik atau bukan, semoga podcast ini bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan dan tetap dapat apresiasi dari kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang ngeselin. Yang penting jangan lupa di like, comment, and subscribe karena semua itu gratis. Thanks.